Halo netizen, apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Ayo kita bernostalgia kembali dengan film yang akan Mimin ceritain kali ini yang berjudul Airbud yang rilis tahun 1997. Ayo, pasti kalian sudah pernah nonton. Yang sudah nonton atau yang belum pernah nonton, yuk nostalgia lagi bareng Mimin Ganteng. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe channel Jari Netizen dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan video-video Mimin Ganteng selanjutnya. Let's go, kita ke filmnya. Film diawali dengan menampilkan seorang badut yang bernama Norm Sniffly bersama anjing peliharaannya yang berjenis Golden Retriever. Saat ini Norm diundang untuk menghibur di acara ulang tahun. Sebelum masuk ke dalam rumah, Norm memperingatkan anjingnya agar tidak berulah saat mereka sedang menghibur nanti. Akhirnya Norm bersama anjingnya pun mulai menghibur anak-anak di situ. Guess what this one is? Tapi sayangnya, semua aksi yang dilakukan oleh Norm gagal sehingga membuat anak-anak di situ bukannya senang, malah mereka melihat Norm seperti badut yang aneh. Norm pun menjadi capek dan kini giliran anjingnya untuk menghibur. Dan benar saja, semua anak-anak di situ menjadi senang melihat aksi sang anjing. Tapi saat di akhir aksi Norm bersama anjingnya, justru Norm membuat semua anak-anak di situ ketakutan. Dan semua barang-barang yang ada di situ pun menjadi kacau balau. Karena kekacauan yang dibuat Norm bersama anjingnya, maka mereka pun diusir keluar dari rumah itu dan tanpa dibayar sepeser pun. Norm menjadi sangat marah dengan anjingnya. Sambil marah-marah, Norm pun pergi dari situ. Dan film Airbud pun dimulai. Saat berada di perjalanan, Norm berencana memasukkan anjingnya ke tempat penampungan anjing. Tapi karena jalan yang bergelombang, ditambah lagi pintu belakang mobil Norm tidak tertutup, sehingga membuat kotak anjingnya pun terjatuh tanpa sepengetahuan Norm. Beberapa saat kemudian, ada sebuah mobil yang tak sengaja menabrak kotak anjing itu. Di dalam mobil itu ada seorang ibu yang bernama Jackie Fram bersama anaknya yang bernama Josh Fram dan juga adiknya. Josh dan anjing itu pun sempat saling bertatap-tatapan. Ternyata Josh bersama ibu dan adiknya baru saja pindah rumah. Semenjak kematian ayahnya, Josh menjadi anak yang pendiam dan tak banyak bicara. Josh tak mau berteman dengan anak seumurannya. Josh sangat menyukai permainan basket karena basket adalah olahraga yang paling sering sekali dia mainkan bersama ayahnya. Keesokan harinya, Jackie membawa Josh untuk masuk ke sekolah barunya. Saat berada di situ, Josh tak sengaja melihat pengumuman basket di papan pengumuman. Tiba-tiba, bel pun berbunyi dan anak-anak berhamburan keluar kelas. Josh diikutkan ibunya di kelas ekstrakurikuler musik. Tapi sayang sekali, bakat Josh bukan di musik. Saat pulang, Josh tak sengaja melewati sebuah gereja tua yang tak digunakan lagi. Di halaman belakang gereja itu, Josh menemukan sebuah lapangan basket. Josh kemudian mengeluarkan bola basket dari dalam tasnya dan mulai bermain. Tak sengaja, bola Josh menggelinding masuk ke semak-semak. Saat Josh akan mengambil bola basketnya, tiba-tiba dia melihat semak-semaknya yang bergerak dan tiba-tiba bola basketnya terlempar keluar dari dalam semak-semak di situ. Saat Josh mengecek di balik semak-semak itu, tak ada siapa-siapa dan dia hanya menemukan sehelai kain. Scene pun berpindah di mana saat ini Josh sudah pulang ke rumah. Sang ibu kemudian bertanya, bagaimana sekolahnya? Tapi Josh hanya menjawab menyebalkan. Sang ibu pun berusaha menyemangati Josh walaupun dia sendiri tahu kalau saat ini Josh merindukan ayahnya. Keesokan harinya, Josh pun mengikuti ekstrakurikuler basket di sekolahnya. Baru saja Josh datang, Larry, si top skor klub basket di sekolah itu langsung mengejek Josh. Sang pelatih kemudian memulai latihan mereka. Tapi bukannya ikut berlatih dengan yang lainnya, Josh justru hanya duduk saja hingga latihan pun berakhir. Saat Josh akan pulang, sang pelatih mengatakan untuk Josh ikut dalam latihan basket selanjutnya dan menjadi manajer tim. Scene pun berpindah di mana Josh yang kembali bermain basket di lapangan basket gereja tua.
Josh tak sengaja melihat jejak kaki anjing yang mengarah ke semak-semak. Tiba-tiba ada seekor anjing keluar dari dalam semak-semak itu dengan keadaan yang sangat kotor. Josh mengambil makanan dari dalam tasnya dan menaruh makanan itu, berharap sang anjing akan keluar dan memakannya. Sembari Josh bermain basket, benar saja sang anjing mulai memakan makanan yang diberikan Josh. Saat Josh mulai mendekati anjing itu, tapi sang anjing pun langsung masuk kembali ke semak-semak. Keesokan harinya, Josh kembali ke lapangan basket itu. Tapi kini Josh mulai membersihkan lapangan basketnya. Sembari Josh membersihkan lapangan basketnya, Josh pun memancing sang anjing yang dia temui kemarin dengan makanan yang banyak. Di balik pagar, Josh seperti melihat sesuatu. Di saat Josh merobohkan pagarnya, ternyata di belakang lapangan basket terdapat lautan dan pemandangan gunung yang indah. Kini sang anjing mulai memakan makanan Josh. Josh kemudian mengambil bola basketnya dan menunjukkan ke sang anjing. Josh mencoba mengajak sang anjing bermain bersama, tapi tak sengaja saat Josh melemparkan bolanya ke sang anjing justru menyundul bola itu dan tentu saja itu membuat Josh menjadi takjub. Akhirnya mereka pun mulai bermain bersama. Kini Josh akhirnya memiliki teman bermain. Scene berpindah di mana dengan diam-diam Josh membawa anjing itu masuk ke dalam rumah. Josh kemudian mulai memandikan anjing itu sebelum ibunya pulang. Sang ibu pun pulang dan dengan cepat Josh menghampiri kemudian menyapa ibunya. Josh bahkan bertanya apakah ada yang bisa dia bantu. Ibunya langsung terdiam sambil tersenyum. Sang ibu bertanya ada apa? Karena tak biasanya Josh seperti ini. Sang ibu sudah tahu pasti ada sesuatu yang diinginkan Josh. Belum sempat Josh mengatakan apa yang dia inginkan ke ibunya, tiba-tiba bola basket Josh terjatuh karena disebabkan oleh sang anjing. Dan bola basketnya pun tak sengaja mengenai tangga yang ada beberapa kaleng cat di atasnya hingga terjatuh. Sang anjing yang berusaha mengambil bola basketnya justru membuat semua barang di situ terjatuh dan menjadi berantakan. Dan permintaan Josh, apakah dia bisa memelihara anjing itu? Ternyata Josh tidak diperbolehkan oleh ibunya. Justru Josh disuruh menempel selebaran pemberitahuan jikalau ada warga sekitar yang kehilangan anjing dengan bulu berwarna kuning bisa menghubungi nomor di selebaran itu. Saat Josh menempel selebaran itu, justru sang anjing malah mencabutnya. Saat Josh sedang duduk sambil makan es krim, dia tak sengaja melihat tumpukan kardus bekas. Dan dia mempunyai ide dengan itu. Josh membawa kardusnya untuk dijadikan tempat tinggal sang anjing. Josh pun memberi nama anjing itu dengan nama Buddy. Ibunya kemudian memanggil Josh dan mengatakan kalau anjing itu tak boleh tinggal di sini karena dia bukan anjing milik mereka. Karena Josh yang terus memaksa, sang ibu pun memberikan waktu 2 minggu untuk anjing itu bisa berada di situ. Jika tidak ada yang mengambilnya, maka mereka akan memberikan anjingnya ke penampungan anjing. Sang ibu juga meminta agar anjing itu tidak masuk ke dalam rumah, melainkan hanya di luar rumah saja. Di saat Josh sedang tidur, ternyata Buddy sedang berada di bawah tempat tidurnya. Pagi pun tiba dan ada pembawa koran yang melemparkan koran. Buddy yang mendengar itu langsung menuju ke bawah lewat jendela dan mengambil koran itu. Sang ibu yang keluar untuk mengambil korannya menjadi bingung karena korannya tidak ada. Scene berpindah di mana terlihat tim basket sekolah Josh sedang berlatih. Sedangkan Josh hanya disuruh untuk memompa bola basket saja. Dari kejauhan, Josh melihat ada seorang pria yang sedang memperhatikan. Scene berpindah di mana Josh bersama Buddy yang kembali ke lapangan basket belakang gereja. Dan mereka mulai mengecat lapangan basket itu dan mereka pun mulai bermain lagi. Semenjak ada Buddy, sang ibu melihat Josh yang tampak berubah. Kini Josh lebih bersemangat dibanding sebelum ada Buddy. Keesokan harinya, koran yang kembali dilempar oleh sang pembawa koran kembali diambil oleh Buddy sesaat sebelum sang ibu mengambilnya. Josh pun bergegas untuk pergi latihan basket lagi. Scene berpindah di mana saat latihan telah selesai, Josh pun akan mencuci pakaian tim basket. Saat berada di tempat pencucian, Josh tak sengaja melihat dan masuk ke sebuah ruangan di situ. Saat membuka sebuah lemari, Josh tak sengaja melihat seragam basket tim Knicks dengan nomor punggung 9.
Karena ada seseorang yang datang ke situ, Josh pun segera keluar dan mulai melanjutkan mencuci pakaian. Pria yang datang ke situ bernama Arthur Cheney. Arthur kemudian mengatakan agar Josh menggunakan air dingin agar baju yang dicucinya tidak menyusut. Arthur kemudian bertanya, kenapa Josh mau melakukan semua itu? Tapi Josh menjawab karena dia suka bermain basket. Saat berada di rumah, Josh kemudian membuka kotak yang berisi koleksi kartu pemain-pemain legenda basket. Josh kemudian mencari kartu para pemain tim Knicks dan benar saja dia menemukan kalau pria tadi bernama Arthur Cheney dan merupakan salah satu legenda basket. Keesokan harinya di saat jam pulang sekolah, Josh mendatangi Arthur untuk meminta tanda tangan Arthur di kartu miliknya. Tapi Arthur justru menjawab kalau itu bukanlah dia. Pria yang ada di kartu itu sudah lama meninggal. Josh pun akhirnya pergi dari situ. Saat Josh akan pulang, tiba-tiba dari luar Josh mendengar ada suara dari dalam lapangan basket. Dan benar saja, Josh melihat Arthur yang bermain basket dan itu membuat Josh terpesona. Scene berpindah di mana saat Josh yang membuka lokernya, tiba-tiba dia menemukan selebaran undangan percobaan menjadi pemain tim basket sekolahnya. Dan dari semua yang menerima undangan itu, akan dipilih 2 orang untuk bergabung dengan tim inti klub basket sekolahnya yang bernama Timberwolves. Dan seperti biasa, saat Larry bersama teman-temannya lewat situ, Larry pun langsung mengejek Josh. Kini Josh menjadi bingung apakah dia akan menghadiri undangan itu atau tidak. Buddy yang datang mendekati Josh mencoba mengajak Josh bermain basket. Josh pun tak sengaja melemparkan bola basketnya dan Buddy langsung menyundul bola basketnya hingga masuk. Kembali lagi, Josh dibuat terpukau dengan kemampuan Buddy. Josh masih berpikir kalau itu tadi hanyalah kebetulan. Josh kembali melemparkan bola basket ke arah Buddy dan Buddy pun berhasil memasukkannya lagi. Mereka pun kembali bermain dan tak hanya sekali, Buddy berhasil memasukkan bolanya berkali-kali. Scene berpindah di mana akhirnya Josh menghadiri undangannya. Josh mengatakan ke pelatih kalau dia ke situ untuk mengikuti seleksi. Sang pelatih menjadi kaget karena bagaimana mungkin Josh memiliki selebaran undangannya. Pelatih pun mengizinkan Josh untuk ikut seleksinya. Dan benar saja sang pelatih pun melihat kalau Josh memiliki kemampuan bermain basket. Dan akhirnya Josh pun terpilih menjadi bagian dari pemain inti tim basket sekolahnya. Buddy yang merasa bingung karena di rumah tidak ada orang, Buddy pun menuju lapangan basket sekolah Josh. Ternyata saat itu tim basket sekolah Josh sedang ada pertandingan. Josh pun dimasukkan untuk bermain. Dari kejauhan, Buddy melihat Josh yang sedang mendribble bola dan Buddy pun langsung berlari masuk ke dalam lapangan. Semua orang menjadi kaget karena ada seekor anjing yang tiba-tiba masuk ke dalam lapangan. Buddy terus mengejar bola basketnya hingga semua yang ada di situ menjadi kacau. Tak ada seorang pun yang bisa menghentikan Buddy dan Buddy pun berhasil memasukkan bola basketnya. Semua penonton pun bersorak untuk Buddy. Saat pertandingan berakhir, kepala sekolah mendatangi Josh dan ibunya. Sang kepala sekolah meminta agar Buddy menjadi maskot tim basket sekolah mereka. Buddy kemudian kembali ke pintu masuk lapangan dan ternyata di dalam terlihat Tom yang dipaksa menangkap bola oleh sang pelatih. Tom bahkan terlihat kelelahan. Kepala sekolah yang melihat hal itu pun langsung memarahi sang pelatih. Scene berpindah di mana keesokan harinya Josh yang mendatangi kepala sekolah. Karena kejadian semalam, sang kepala sekolah memberhentikan pelatih basket mereka. Mendengar hal itu, Josh memberikan rekomendasi kepada kepala sekolah untuk pelatih baru mereka. Ternyata rekomendasi Josh untuk pelatih mereka adalah Arthur. Arthur pun langsung melatih mereka dengan bermain tanpa bola basket. Larry yang merasa latihan itu sangat aneh kemudian mulai komplain dengan Arthur. Tapi Arthur mengatakan sebelum mereka bermain dengan bola asli, maka mereka harus terlebih dahulu bermain sebagai tim. Nice catch. Pass the ball. Good. Looking good. Kini tibalah mereka di pertandingan selanjutnya dan tentu saja di bawah pelatih Arthur cara bermain mereka lebih baik lagi. Tapi sayangnya Larry masih bermain sebagai individu dan bukan sebagai tim. Arthur pun mengeluarkan Larry dan meminta Josh menggantikannya. Larry menjadi marah karena tiba-tiba dia dikeluarkan. Begitu juga dengan ayah Larry yang berada di bangku penonton. Arthur mengatakan ke ayahnya kalau Larry bermain bukan sebagai tim. Mungkin dia hebat di mata ayahnya, tapi bagi Arthur, Larry harus banyak belajar lagi.
Mendengar hal itu membuat ayah Larry menjadi kesal, kemudian meminta Larry untuk pulang bersamanya. Saat Josh masuk, Josh membuat perbedaan poin mereka semakin kecil. Di saat waktu tinggal 5 detik lagi dan bola berada di tangan Josh, dia pun melihat ke sekelilingnya. Tapi saat Josh melemparkan bolanya, sayang sekali tidak masuk. Sehingga malam itu Timberwolves pun harus kalah. Sebenarnya Josh jago dalam melakukan tembakan 3 poin, tapi karena banyak penonton yang melihatnya membuat Josh menjadi tidak fokus. Arthur kemudian menasihati Josh, yaitu saat pertandingan bermain basketlah karena kamu suka bermain basket. Dan jangan pernah menyerah pada diri sendiri, bermain basketlah dengan menggunakan hati. Karena sebelumnya Timberwolves mengalami kekalahan, maka mereka pun semakin giat berlatih. Dan tentu saja usaha tidak mengkhianati hasil. Kemenangan demi kemenangan pun mereka bisa raih. Ditambah lagi, kini Buddy telah menjadi bagian dari tim, walaupun Buddy hanya sebagai maskot tim saja. Scene berpindah di mana memperlihatkan Norm yang saat ini berada di rumahnya. Sembari makan, Norm tak sengaja mendengarkan siaran TV di mana ada seekor anjing yang jago melakukan tembakan bola basket hingga masuk. Dan saat Norm melihat itu, Norm langsung mengenali kalau itu adalah anjingnya. Keesokan harinya, saat Jackie sedang menanam, dia tak sengaja melihat koran-koran yang selama ini dia cari. Dan pasti ini adalah ulah Buddy. Tiba-tiba Norm datang ke situ. Norm memperkenalkan diri dan mengatakan kalau anjing yang bersama dengan Josh adalah anjing miliknya. Norm juga menunjukkan surat-surat kepemilikan anjing kepada ibu Josh. Josh dan Buddy yang baru saja datang langsung berteriak dan tentu saja Josh tidak bisa melakukan apa-apa karena Norm memiliki surat-surat kepemilikan Buddy. Sembari Norm memasukkan Buddy ke dalam kandang, Norm sempat memberikan kartu namanya jika Josh butuh badut untuk acara ulang tahun. Dan Norm pun langsung pergi membawa Buddy. Saat ini Josh merasa sangat sedih karena kepergian Buddy. Josh sempat membawakan makanan ke lapangan tempat mereka bermain bersama, berharap Buddy akan kembali ke situ. Tapi sayangnya makanan itu tidak disentuh sama sekali. Saat Josh berada di sekolah, Josh tak sengaja melihat sebuah amplop yang diselipkan di lokernya. Dan di dalam amplop itu berisi kartu Arthur Cheney yang sudah ditandatangani. Dan ada pesan di kartu itu, yaitu Josh harus bermain dengan hati. Scene pun berpindah di mana saat ini Josh yang mendatangi rumah Norm berdasarkan kartu nama yang diberikan Norm sebelumnya. Terlihat Buddy yang terikat dengan rantai. Saat Norm sedang menelpon, Josh berusaha melepaskan rantai ikatan Buddy. Tapi sesaat sebelum Josh berhasil melepaskan rantai Buddy, Norm tak sengaja melihat Josh. Norm pun langsung keluar dan mengejar Josh dan Buddy. Walaupun Norm berhasil memegang rantai Buddy, beruntungnya Josh berhasil melepaskan rantainya. Dan mereka pun langsung berlari pergi dari situ. Norm yang tak mau kehilangan Buddy kemudian menggunakan mobil legendanya dan mengejar Josh dan Buddy. Karena kap depan mobil Norm yang terbuka menghalangi pandangan Norm, akhirnya Norm pun bersama mobil legendnya harus tercebur masuk ke dalam laut. Sedangkan Josh dan Buddy berhasil kabur dengan menyewa kapal penyeberangan. Josh kemudian membawa Buddy ke seberang. Josh berpikir Buddy bukanlah miliknya dan nanti Norm akan mengambil Buddy kembali. Jadi lebih baik Josh membiarkan Buddy pergi jauh dari situ. Walaupun dia tak bersama Buddy, seenggaknya Buddy tidak bersama Norm yang suka memperlakukan Buddy dengan tidak baik. Josh kemudian melemparkan bola basketnya dan berlari ke kapal untuk meninggalkan Buddy. Malam pertandingan final tim Timberwolves pun sebentar lagi dimulai. Arthur mengatakan kalau malam ini mereka harus lebih bekerja keras lagi dari sebelum-sebelumnya. Arthur juga berterima kasih karena sudah membuat bulan ini menjadi bulan terbaik yang pernah dia lewati. Arthur menjadi bangga dengan mereka dan juga dengan Buddy yang walaupun tidak berada di situ. Dan mereka pun dengan bersemangat siap untuk bertanding habis-habisan. Ternyata musuh Josh malam itu adalah Larry. Saat ini Larry telah pindah sekolah dan Larry bermain untuk tim Warriors. Pertandingan pun dimulai. Terlihat di menit-menit awal Timberwolves lebih dahulu memimpin. Mulai terjadi adu serang di antara kedua tim. Tapi sayangnya tim Warriors mulai membuat selisih poin jauh. Tiba-tiba terjadi insiden di antara kedua pemain Timberwolves sehingga membuat dua pemain itu cedera dan tak bisa melanjutkan pertandingan.
Karena sebelumnya beberapa pemain mereka terkena pelanggaran dan tak bisa bermain, membuat Timberwolves pun terdesak karena pemain mereka tersisa 4 orang. Tapi dari kejauhan terlihat petugas keamanan yang tak bisa menghadang Buddy yang berlari masuk menuju Josh. Semua orang pun bersorak dengan kedatangan Buddy sang maskot Timberwolves. Tiba-tiba Arthur memiliki ide. Arthur menghadap ke wasit dan mengatakan kalau mereka akan memainkan seekor anjing di pertandingan. Lagian Buddy adalah bagian dari Timberwolves, ditambah lagi tidak ada aturan yang melarang anjing tidak bisa ikut bermain. Wasit pun memperbolehkan Buddy ikut bermain. Pertandingan kembali dimulai dan dengan kehadiran Buddy membuat tambahan semangat baru untuk Josh dan yang lainnya. Buddy sangat hebat dalam mencuri bola dari tangan lawan. Tak hanya itu, Buddy juga hebat dalam memasukkan bola. Selisih poin Timberwolves dan Warriors tinggal 2 poin lagi. Waktu pun tersisa 5 detik lagi dan kali ini bola berada di tangan Josh. Kembali Josh menjadi gugup untuk menembak. Tapi sesuai dengan nasihat Arthur sebelumnya, kali ini Josh berhasil memasukkan bolanya. Waktu pun habis dan akhirnya Timberwolves berhasil menang. Larry kemudian menghampiri Josh dan mengatakan kalau tadi itu tembakan yang bagus. Di saat Josh dan Buddy yang sedang bergembira atas kemenangan mereka, tiba-tiba Norm datang untuk membawa Buddy kembali. Tapi kali ini ibu Josh tak mengizinkannya. Beruntungnya lagi, surat-surat kepemilikan Buddy yang dipegang Norm sudah rusak karena basah. Norm pun pergi dan mengatakan kalau dia akan membawa kasus ini ke pengadilan. Keesokan harinya saat di pengadilan, sang hakim mengatakan kalau baru kali ini dia menemui kasus seperti ini, memperebutkan kepemilikan seekor anjing. Norm mulai mengatakan pembelaannya ke sang hakim, begitu juga dengan Josh. Ibu Josh berusaha membujuk sang hakim karena memang Josh menemukan Buddy, tapi mereka sudah sangat dekat. Bahkan tidak hanya dengan Josh, Buddy juga merupakan anjing yang disayangi oleh Timberwolves. Hakim pun menjadi bingung untuk memutuskannya. Tiba-tiba Arthur datang dan memberikan saran ke hakim. Bagaimana kalau kita biarkan Buddy yang memiliki siapa tuannya yang sesungguhnya? Sang hakim ternyata mengetahui Arthur yang merupakan mantan seorang pemain basket terkenal. Akhirnya sang hakim setuju dengan apa yang dikatakan Arthur. Saat ini mereka berada di luar gedung. Josh dan Norm berdiri di sisi yang berlawanan dan di tengah-tengah ada Buddy. Mereka terus memanggil anjingnya agar mendekati mereka. Norm kemudian mengeluarkan gulungan koran yang membuat Buddy mendekat padanya. Ternyata Buddy bukan memilih Norm, melainkan Buddy menggigit gulungan koran yang dipegang Norm dan menghancurkannya. Kemudian Buddy berlari menuju Josh. Sang hakim pun mengatakan kalau kepemilikan anjing jatuh kepada Josh. Semua orang pun menjadi senang karena Buddy bisa terus bersama-sama dengan Josh. Dan film Airbud pun selesai. Ending yang sangat membahagiakan. Bagaimana keseruan Josh dan Buddy? Seru kan? Atau ada yang tersentuh bahkan berkaca-kaca karena melihat persahabatan antara Josh dan Buddy? Silahkan komen di bawah ya. Terima kasih buat kalian yang selalu dukung Mimin Ganteng hingga saat ini. Sampai ketemu lagi bareng Mimin Ganteng di film-film selanjutnya. Dan sahabat sejati adalah seseorang yang masuk ke hatimu ketika seisi dunia keluar. Dadah.